Ibu sekarang punya emas. Emasnya banyak lagi. Udah lama banget Ibu pengen beli emas dan akhirnya bisa terwujud. Iya Bu, akhirnya Ibu bisa punya emas juga. Dan sekarang aku juga udah bisa pakai kursi roda. Jadi kemana-mana bisa gampang. Aku nggak perlu lagi pakai tongkat Bu. Dan bukan cuma itu aja Pak. Sekarang rumah kita udah dipenuhi sama barang-barang mahal. Tuh, lihat tuh, ada TV baru, kulkas baru, dan sofa baru Pak. Ini semua peralatan yang pengen banget aku punya. Akhirnya udah semua. Banyak banget balok yang aku angkut. Untung aja punya pundak kuat jadi bisa angkut semuanya. Sekarang tinggal ngerjain yang lain. Pak Dadang, itu baloknya udah diangkut semua kan? Iya dong Pak, udah semua. Tuh, lihat aja. Semua udah saya susun juga Pak Mamat. Semua udah beres, tenang aja. Tapi kok cuma segitu ya Pak? Perasaannya dipesan lebih banyak dari itu. Oh, kalau itu katanya emang segitu dulu Pak Mamat. Sisanya nanti sore dikirim, makanya baru setengah. Oh gitu. Oh ya Pak, nanti bantuin saya pasang genteng ya. Soalnya disuruh pasang hari ini, biar besok kita bisa ngerjain yang lain. Oke Pak Mamat. Pak Mamat duluan aja, saya mau ke toilet dulu ya. Ini Pak Mamat katanya minta tolong buat bantuin pasang genteng. Tapi kok malah saya sendirian sih? Dia kemana ya? Kalau gini sih namanya minta tolong pasangin genteng, bukan minta bantuin. Aduh, tolong, kaki saya sakit, tolong, Pak, tolong saya. Astagfirullah, Pak Dadang, kenapa bisa seperti ini Pak Dadang? Tolong Pak, saya jatuh dari genteng, kaki saya sakit Pak, tolong. Ninu, Pak Dadang. Iya dapat di rame banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak Dadang kenapa? Pak Dadang jatuh dari atas genteng Pak RT, kayaknya kakinya patah deh. Astagfirullah, kenapa bisa jatuh dari genteng ini? Beneran Pak, kakinya patah. Aduh, Pak, jangan diangkat Pak, sakit Pak. Kenapa tiba-tiba kaki saya diangkat sih Pak? Aduh. Maaf, tadinya saya cuma mau cek aja. Yaudah cepet telepon ambulan, kita harus segera bawa Pak Dadang ke rumah sakit. Ini kopinya Pak Mamat. Pak Mamat, itu Pak Dadang beneran jatuh dari genteng. Oh, iya Bu Iyet, kemarin Pak Dadang jatuh dari genteng. Tangan sama kakinya patah. Katanya sih kakinya harus dioperasi karena tulangnya udah bener-bener remuk. Kasian banget Bu. Astagfirullah, kasihan sekali Pak Dadang. Pak Dadang kan orang gak punya, malah dapat musibah kayak gitu. Anaknya aja sampai putus sekolah, saking gak punya uangnya. Iya Bu, kasihan. Kemarin juga malamnya langsung dibawa pulang karena nggak punya biaya buat bayar rumah sakit. Pengen bantu juga nggak bisa karena saya juga nggak punya uang. Permisi Pak, Bu, maaf, tadi saya nggak sengaja dengar obrolan kalian. Kalau boleh tahu yang kalian maksud Pak Dadang itu suaminya Bu Yuyun bukan? Iya Neng, Pak Dadang suaminya Bu Yuyun. Kenapa gitu? Neng kenal sama Pak Dadang? Iya Bu, kebetulan waktu itu Pak Dadang pernah nolongin saya waktu mobil saya mogok beberapa hari yang lalu. Pak Dadang beneran lagi kesusahan ya Bu? Iya, kemarin itu Pak Dadang kecelakaan di tempat kerja. Kakinya harus diamputasi, tapi dia tidak punya biaya. Kasihan sekali Neng. Ya Allah, kasihan sekali. Gimana caranya ya bantu Pak Dadang? Dia pasti butuh dana yang besar buat operasi kaki. Gimana kalau kita ngumpulin donasi aja, Neng? Saya sering lihat tuh di sosial media banyak yang galang dana buat orang-orang yang gak mampu atau orang-orang yang lagi kena musibah. Wah, boleh juga tuh Bu. Kalau gitu nanti saya galang dana aja buat Pak Dadang. Terima kasih banyak ya idenya Bu. Terima kasih ya Teh Nova sudah menjenguk saya. Pakai bawain buah juga. Padahal kan Teh Nova nggak perlu repot-repot. Gak apa-apa Pak Dadang. Gimana keadaan Pak Dadang? Saya dengar Bapak harus operasi ya? Iya Teh, saya seharusnya dioperasi. Kata dokter kaki saya harus diamputasi. Karena kalau nggak nanti kakinya membusuk dan itu berbahaya. Tapi saya nggak punya uang untuk operasi. Jangankan untuk operasi, untuk makan aja susah. Ini teh Nova, diminum dulu. Maaf ya, adanya cuma air putih biasa. Di sini nggak ada apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bu Yuyun. Padahal Ibu nggak perlu repot-repot. Saya minum dulu ya. Terima kasih. Ya beginilah keadaan keluarga kita teh. Kita lagi nggak punya apa-apa. Malah dapat musibah. Bu Yuyun sama Pak Dadang sabar ya. Saya rencananya mau membuat penggalangan dana untuk biaya operasi Pak Dadang. Semoga nanti uangnya bisa terkumpul dan Pak Dadang bisa segera melakukan operasi. Ya Allah, padahal Teh nggak usah melakukan itu. Saya takut ngerepotin. Lagi pula gimana caranya ngelakuin penggalangan dana kayak gitu?
Pak Dadang gak usah khawatir, semua nanti biar saya yang urus. Kita berdoa aja ya, semoga nanti dananya bisa terkumpul banyak. Terima kasih banyak ya Tenopa. Saya nggak tahu lagi harus ngucapin apa selain kata terima kasih. Tenopa benar-benar orang yang baik. Iya Bu, sama-sama. Kamu lagi ngapain sih? Dari tadi sibuk terus mainin iPad. Kerjaannya kan belum selesai kan? Ini udah malam loh. Ini Mas, aku lagi buatin penggalangan dana buat Pak Dadang. Kamu tahu kan, Pak Dadang yang aku ceritain waktu itu. Nah, kemarin dia kecelakaan di tempat kerjanya. Dia harus segera dioperasi, tapi nggak punya biaya. Jadi aku inisiatif buat bikin penggalangan dana. Wah, boleh juga tuh bikin penggalangan dana buat membantu orang lain. Aku boleh ikutan donasi juga nggak? Ya boleh lah, masa nggak boleh sih? Justru kamu itu harus jadi orang yang ngasih dananya lebih banyak. Hahaha. Iya ya, aku nanti transfernya kemana? Ya ke rekening yang aku bikin aja. Nanti aku kirim ya nomor rekeningnya. Aku sengaja bikin rekening baru itu nanti buat Pak Dadang. Sekalian buat ada transparansi dana yang masuk, biar ketahuan siapa aja yang nyumbang. Ya udah nanti aku transfer ya. Oh ya, penggalangan dananya mau sampai kapan? Atau kamu ada target gitu sampai berapa juta gitu? Aku rencananya mau ngadain seminggu aja penggalangan dananya. Kalau untuk nominalnya gak aku tentuin kok, sedapatnya aja. Lagi pula kan ini memang hanya untuk sumbangan aja buat Pak Dadang. Hitung-hitung buat bantu operasinya dia. Wah, aku seneng kamu punya jiwa yang mulia untuk membantu orang lain. Hahaha, aku kan kayak gini juga karena kamu. Kan kamu yang ngajarin aku. Pak Dadang, Bu Yuyun, ini uang hasil sumbangan orang-orang untuk Bapak dan Ibu. Sesuai dengan yang Pak Dadang katakan, kalau Pak Dadang pengennya uang cash, jadi sudah saya cairkan dan ini uangnya. Aduh, terima kasih banyak Tenova. Saya nggak tahu lagi harus ngucapin apa selain kata terima kasih. Bapak tidak perlu berterima kasih ke saya. Berterima kasihlah sama orang-orang yang sudah memberikan Bapak sumbangan. Tapi kan sumbangan ini tidak akan ada kalau bukan karena Teh Nova. Kami berdua sangat berterima kasih. Iya Bu, semoga uang ini bermanfaat ya bagi kesembuhan Pak Dadang. Dan semoga uang ini cukup untuk biaya operasinya. Oh iya, maaf ya Bu, Pak, saya nggak bisa lama-lama. Soalnya masih ada banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Sekali lagi terima kasih ya Teh Nova. Iya Bu, kalau begitu saya permisi ya. Ya Allah Pak, ini uangnya banyak sekali. Kayaknya kalau cuma buat operasi uangnya bakal lebih. Kira-kira uangnya buat apa ya Pak? Bapak juga nggak tahu Bu, Bapak belum pernah melihat uang sebanyak ini. Tapi syukurlah banyak orang yang berhati mulia. Ya orang-orang yang mau menyisihkan rezekinya untuk kita Bu. Iya Pak, tapi Ibu masih bingung ini uangnya mau dipakai buat apa? Saya tahu kalian harus menggunakan uang itu untuk apa. Siapa kamu? Kamu tidak tahu siapa saya. Bisa-bisanya kamu tidak tahu. Dia itu Mak Lampir, nenek-nenek yang ada di Sipira itu loh. Oh, itu Pak. Tapi bukannya dia sama Kapten Sesat ya Pak? Kok sekarang dia sendirian Pak? Hei kalian, malah bisik-bisik. Dikira saya tidak dengar apa ya? Saya dengar semuanya. Si Sesat itu, dia tidak ikut. Badannya panas, lagi demam dia. Lah, bisa sakit juga ya ternyata. Ya bisa lah. Udah jangan bahas dia terus. Saya kan kesini mau ngasih saran sama kalian berdua. Kalian mending pakai uangnya itu buat poya-poya aja. Mumpung uangnya banyak tuh. Foya-foya kayak gimana ya? Saya nggak tahu caranya gimana. Soalnya saya baru pertama kali lihat uang sebanyak itu. Gini nih kalau orang kelamaan miskin. Sekalinya dapat duit jadi bingung mau ngapain. Ya kalian bisa beli apapun yang kalian mau lah. Terus kamu juga bisa beli kursi roda. Biar kemana-mana kamu bisa jalan. Uangnya kan banyak. Wah, ide yang bagus itu Mak Lampir. Pak, gimana kalau kita beli perabotan, perhiasan, dan pokoknya semua barang-barang Pak yang kita belum punya. Wah, boleh juga tuh Bu. Makasih ya Mak Lampir sudah mau ngasih saran ke kita. Hehehe, saya pintar kan, bisa ngasih solusi ke kalian. Hehehe, ya sudah, saya pergi dulu. Sebentar, sebelum saya pergi, kamar mandinya di mana ya? Saya belum mandi dari 2 hari yang lalu. Gatel-gatel nih badan saya. Oh, kalau kamar mandi ada di belakang Mak Lampir. Mak Lampir bisa ke belakang aja lewat sana. Oke. Wah, Pak, dengan uang ini kita bukan cuma bisa operasi buat kaki Bapak, tapi kita juga bisa beli barang-barang yang bagus, Pak. Iya Bu, bener. Loh, Mak Lampir nggak jadi mandi Mak Lampir? Gak jadi gak ada shower, cuma ada gayung doang. Gak bisa saya kalau mandi pakai gayung. Mendingan saya pulang aja mandinya di rumah. Ya, sombong amat pakai shower segala, padahal kan enak pakai gayung ya. Pak, lihat Pak, Ibu sekarang punya
Udah lama banget ibu pengen beli emas dan akhirnya bisa terwujud. Iya bu, akhirnya ibu bisa punya emas juga. Dan sekarang aku juga udah bisa pakai kursi roda. Jadi kemana-mana bisa gampang. Aku nggak perlu lagi pakai tongkat bu. Dan bukan cuma itu aja Pak, sekarang rumah kita udah dipenuhi sama barang-barang mahal. Tuh, lihat tuh, ada TV baru, kulkas baru, dan sofa baru Pak. Ini semua peralatan yang pengen banget aku punya. Akhirnya bu, kita punya semuanya. Ternyata uang sumbangan itu emang benar-benar bermanfaat. Kita bisa memanfaatkan uang itu buat beli barang apapun yang kita suka bu. Oh iya Pak, gimana kalau sisa uangnya kita pakai buat renovasi rumah? Kemarin kan rumah kita gentengnya banyak yang bocor tuh. Nanti sekalian dibenerin, rumah juga jadi dibagusin gitu lah. Uangnya kan masih banyak. Iya bu, boleh. Nanti kita beli bahan-bahannya. Sekalian nyari tukang yang mau ngebenerin rumah kita. Iya Pak, duh aku gak sabar banget mau lihat rumah kita direnovasi. Pasti bakal lebih bagus. Bu, kalau tahu kita bakal dapat uang banyak karena kecelakaan bapak, kayaknya kita bisa deh bu manfaatin keadaan aku ini untuk narik simpati orang. Biar kita nambah banyak sumbangannya. Kan uang kita jadi nambah banyak bu. Ide bagus tuh Pak, aku setuju. Kita bisa pura-pura memelas buat narik simpati orang. Pasti banyak orang yang kasihan sama kita. Pak Jajang, saya dengar-dengar Pak Dadang itu sudah dapat uang sumbangan, tapi uangnya itu malah dibeliin barang-barang mewah, bukan dipakai untuk operasi kakinya. Oh, serius Pak Mamat? Masa sih Pak Dadang ngelakuin itu? Ya kan seharusnya mikirin kakinya dulu. Saya serius Pak, kemarin aja saya ngeliat tuh, ada mobil yang bawa kulkas. Ternyata mobil itu berhenti di depan rumahnya Pak Dadang, terus dimasukin ke dalam rumahnya. Iya betul itu bapak-bapak. Saya juga kemarin lihat Bu Yuyun itu pakai emas banyak banget. Padahal kan sebelumnya jangankan pakai emas, kadang dia aja suka ngutang ke saya buat beli kopi. Saya yakin itu pasti pakai uang dana sumbangan yang orang-orang kasih buat dia. Wah, kalau emang itu benar, berarti Pak Dadang sudah menyalahgunakan uang sumbangan. Harusnya kan dipakai untuk operasi kakinya, ini malah dipakai buat foya-foya. Saya sih kasihan sama Ning Nopa. Kan dia yang capek-capek ngumpulin dana buat pengobatan Pak Dadang. Malah dihianati. Jadi semuanya benar Bu, kalau Pak Dadang itu malah menggunakan uang sumbangan yang diberikan oleh orang-orang untuk poya-poya. Neng Nopa, iya Neng, Pak Dadang gunain uang sumbangan itu buat poya-poya. Saya nggak habis pikir ya sama Pak Dadang dan istrinya. Dia udah diberikan sumbangan, bukannya dimanfaatkan dengan baik malah dipakai poya-poya. Saya jadi nyesel deh udah ngebantuin dia buat ngumpulin dana, malah dipakai hal yang nggak bener. Menurut saya sih Neng wajib protes sama dia. Pak Jajang sama istrinya udah ngecewain Neng kan? Iya, Pak Jajang bener-bener keterlaluan. Saya harus ke rumahnya. Wah Pak, rumah kita baru aja selesai direnovasi. Rumah kita jadi bagus Pak. Dan yang pasti rumahnya kalau hujan gak bakal bocor lagi. Iya bu, rumah kita sekarang jadi bagus. Orang-orang gak bakal ngeledekin kita lagi bu. Kita udah punya perabotan yang bagus. Rumah juga udah direnov. Bukan cuma itu aja Pak, semua hutang kita juga udah lunas. Aku rasanya terbebas dari beban ini. Semua bebanku hilang karena hutangku sudah terbayar semua. Hahaha. Bebas dari hutang itu emang menyenangkan ya bu. Pak Dadang, Bu Yuyun, apa benar kalian sudah menyalahgunakan uang sumbangan? Oh, kayaknya saya nggak perlu bertanya lagi. Buktinya sudah ada. Uang sumbangan tersebut kalian gunakan untuk membangun rumah, iya kan? Kalau iya, memangnya kenapa? Kamu iri ya sama kita? Astagfirullah Bu Yuyun, saya sama sekali nggak ada pikiran kayak gitu. Saya cuma nggak nyangka aja Bu, uang yang seharusnya digunakan untuk pengobatan Pak Dadang, tapi malah kalian pakai untuk poya-poya. Udahlah Teh Nova, jangan marah-marah gitu. Lagi pula kan uang sumbangan itu sudah dikasih ke kami. Jadi itu kan hak kami. Uangnya mau digunakan untuk apapun. Kenapa Teh Nova malah marah? Saya nggak marah Pak, tapi saya kecewa sama kalian. Kalian seharusnya memprioritaskan kaki Pak Dadang. Kaki Pak Dadang itu harus segera dioperasi. Udah, Teh Nova, jangan banyak bicara. Lagian ya, yang sakit itu kan kaki saya, bukan kaki kamu. Jadinya terserah saya dong mau dioperasi atau enggak. Kalian ini benar-benar tidak tahu diri ya. Sudah dibantu tapi malah poya-poya. Saya ini udah bantuin kalian. Sekarang terserah kalian. Uang itu mau digunain untuk apapun. Karena saya memang tidak mau ikut campur. Tapi satu hal yang harus Pak Dadang ingat dan Bu Yuyun ingat, kalian pasti akan mendapatkan balasannya. Dia bilang aja dia pengen sama uangnya. Dia pasti iri kan karena uangnya kita pakai semua Pak. Iya bu, Teh Nova pasti cuma iri aja karena kan dia nggak dapetin uangnya. Bu Iyet, emang bener ya? Katanya Bu Yuyun dan Pak Dadang lagi renovasi rumah, terus uangnya itu dari hasil sumbangan. Iya Bu bener, tadi pagi saya lewat rumahnya, terus lihat rumahnya udah bagus.
Pantas aja Bu Yuyun jadi sombong gitu. Biasanya dia sering ramah sama saya. Sekarang sombong banget. Mana suka pamer emas lagi. Iya bu, kemarin dia ke rumah saya untuk bayar hutangnya dia. Terus dia pamer-pamer kalung sama gelangnya dia itu loh. Pagi ibu-ibu, lagi belanja sayur ya. Bang, mana ayam saya? Oh ini dia bu ayamnya. Dicatat dulu ya bang, soalnya saya belum ada uangnya. Nanti siang atau sore abang ke warung saya aja. Mudah-mudahan udah ada yang beli. Terus saya bisa bayar ayamnya. Iya Bu Iyet, tenang aja, nanti saya ke warungnya Bu Iyet. Bu Eni lagi beli apa? Bang, saya mau cabai sama wortelnya dong. Siap Bu, sebentar ya. Ini dia Bu, wortel sama cabai, totalnya jadi 15.000. Ini bang uangnya, makasih ya bang. Kalau gitu saya duluan ya bang. Kenapa orang-orang diamin aku ya? Ya karena ibu itu sekarang udah sombong, mentang-mentang banyak duit. Ingat Bu, itu emas dibeli juga karena uang sumbangan. Seharusnya uang sumbangan itu dipakai untuk hal yang bermanfaat Bu, bukan buat foya-foya. Apa benar orang-orang diamin aku, bahkan menghindar dariku dan suamiku itu gara-gara aku dan suamiku poya-poya? Tapi uang itu kan udah jadi hak kita. Kenapa orang-orang jadi repot sih? Aduh, ini ikannya mana sih? Kata Pak RT di sungai ini ikannya banyak. Tapi mana? Dari tadi pagi sampai siang kayak gini, aku belum juga dapet. Pak Hansip, lagi ngapain di situ? Panas loh Pak, ngapain? Ngapain juga pakai pelampung-pelampung segala? Ada Pak Dodong. Saya lagi nyari ikan Pak. Ini saya pakai pelampung biar gak tenggelam. Pak Dodong, ngapain panas-panasan gini jalan sendirian? Emang bisa itu kursi rodanya? Saya takut pada yang jatuh loh. Sungainya kan nggak dalam Pak, ngapain pakai pelampung? Tenang aja Pak Hansip, saya udah biasa pakai kursi roda ini, jadi saya nggak mungkin jatuh. Oh, bagus deh Pak. Oh iya Pak, itu kaki Bapak kapan dioperasinya? Kok saya lihat-lihat masih kayak gitu aja. Kemarin kata ibu-ibu harusnya kaki Pak Dadang itu diamputasi kan? Tapi kok itu masih utuh? Oh ini, ya nanti aja dioperasinya, saya lagi males ke rumah sakit. Yaudah deh Pak, saya duluan ya. Iya Pak Dadang, hati-hati ya. Wela dalo, Pak Dadang gak apa-apa kan? Sapi semprul, bisa-bisanya nyeruduk sembarangan. Tolong, Pak, tolongin saya Pak, tolong. Pak Dadang, tunggu situ ya, saya mau panggil bantuan dulu. Lah malah pergi, tolong. Lah kok jadi banyak lalat gini? Ini lalat dari mana ya? Us, pergi sana lalat, pergi. Pak, udah beberapa hari ini orang-orang gak peduli sama kita. Mereka juga menjauhi kita, Pak. Ibu ngerasa sedih, Pak. Terus sekarang kaki kamu juga malah membusuk gitu. Mana banyak lalatnya lagi? Iya Bu, beberapa hari ini juga kaki aku jadi banyak cairan yang keluar terus. Banyak lalatnya Bu, mana keluar aroma yang gak enak, itu bikin lalat datang. Mending kita ke rumah sakit aja, Pak. Kita cek kaki Bapak. Sebentar ya, Ibu cek uangnya. Udah beberapa hari ini Ibu juga gak ngecek uang. Iya Bu, dicek dulu uangnya. Soalnya setahu Bapak uangnya masih banyak, jadi cukuplah untuk biaya operasi kaki Bapak. Tikus! Pak, banyak tikus, Pak. Tikus dari mana itu Bu? Kok bisa banyak tikus? Coba kamu cek dalam tasnya. Bapak takut tikus itu makan uang kita. Pak, uang kita semuanya dimakan tikus, Pak. Uangnya jadi robek-robek. Gimana ini, Pak? Uangnya udah robek semua. Kita jadi nggak punya uang, Pak. Kayaknya ini teguran untuk kita. Kita udah menyalahgunakan uang sumbangan ini. Udah sekarang sumbangan ini malah nggak bisa dipakai lagi, uangnya dimakanin tikus. Pak, kita terpaksa harus jual rumah ini buat pengobatan kaki kamu. Sekarang Ibu nyesel udah sembarangan pakai uang sumbangan itu. Padahal sejak awal seharusnya kita pakai uang itu untuk pengobatan Bapak. Ini semua terjadi. Bagaimana lagi ya Bu? Ini emang teguran untuk kita Bu. Ketika orang lain memberikan kita sumbangan, seharusnya kita menggunakannya dengan bijak ya Bu. Semua ini akan menjadi pelajaran buat kita, Pak, bahwa kita tidak bisa seenaknya menggunakan uang pemberian orang lain. Allah sudah menegur kita, Pak. Kita nggak boleh melakukan kesalahan ini lagi. Iya Bu.